Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Ya, jadi mohon maaf Ibu Tima. Hari ini saya lihat kayak kurang bersemangat. Bisa nanti kita bincang-bincang, saya tanya kenapa hari ini kayak kurang bersemangat. Ya. Iya nih Pak. Saya tadi ada punya satu masalah nih Pak. Masalahnya itu setelah menyajikan pembelajaran itu saya lihat masih banyak siswa yang tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Jadi hanya duduk diam-diam saja, sementara siswa yang itu saja yang aktif di dalam kelas. Sementara mereka tuh kayak tidak terlalu bersemangat, Pak. Oh Sebagian iya. besar siswanya. Oh iya, pantas tadi saya perhatikan keluar kayak Ibu Tima tidak begitu bersemangat karena memang siswanya di dalam juga ada yang tidak semangat mengikuti pelajaran. Ya, jadi di sini saya akan coba tanyakan ya, karena siswa pada saat di sini saya tanya dulu Ibu mengajar kelas berapa atau semua kelas? Saya mengajar di kelas 7, Pak. Untuk 7 5 kelas. mata Kelas pelajaran bahasa Inggris, Pak. bahasa Inggris. Iya, oke baik. Ya, jadi permasalahannya tadi Ibu sudah sampaikan bahwa anak-anak ada yang kurang begitu aktif dalam mengikuti pelajaran. Ya, jadi kira-kira menurut Ibu itu apa yang harus dilakukan supaya anak siswa kita bisa aktif mengikuti pelajaran? Ya, karena pasti tidak semuanya, ada beberapa siswa yang tidak aktif. Jadi menurut Ibu apa yang bisa dilakukan supaya anak tersebut bisa aktif mengikuti pelajaran? Iya, baik. Terima kasih, Pak. Kalau berdasarkan apa yang saya lihat dan saya alami, mungkin yang bisa kita lakukan, yang pastinya saya lakukan adalah saya seharusnya merancang pembelajaran yang jauh lebih menarik kepada siswa-siswa, menarik perhatian mereka dalam untuk mengikuti pembelajaran, lalu kemudian tidak menggunakan model pembelajaran atau pendekatan yang berpusat pada saya sebagai guru, tapi saya sepertinya harus menyajikan pembelajaran yang berpihak pada murid-murid saya. Seperti itu. Oke, baik. Jadi tadi Ibu bilang mau merancang pembelajaran. Jadi merancang pembelajaran itu ini dilakukan pada saat untuk pada saat mau mengajar atau sebelum mengajar? Tentunya sebelum melaksanakan pembelajaran ya Pak, saya mencari dulu kira-kira metode atau model pembelajaran apa yang cocok saya gunakan. Mungkin ya, terus juga saya juga harus menyesuaikan media atau alat yang saya gunakan yang kontekstual sehingga siswa juga lebih paham dan lebih tertarik untuk belajar Iya. sebelum Oke. masuk di kelas nantinya. Ya, jadi metode apa yang Ibu bisa lakukan supaya dalam proses pembelajaran anak lebih aktif, tidak ada lagi yang tidak aktif untuk mengikuti pelajaran? Iya, Metode. ya baik Pak. Mungkin untuk merangsang anak untuk jauh lebih aktif, sejauh ini saya melihat mereka lebih tertarik untuk belajar ketika saya menggunakan permainan dalam pembelajaran. Jadi mungkin di sela-sela pembelajaran ya saya selipkan permainan misalnya seperti guessing game atau crossword puzzle, TTS, seperti TTS begitu Pak untuk meningkatkan kosakata juga. Mungkin dengan adanya trik atau cara seperti itu mereka bisa jauh lebih termotivasi untuk belajar dan lebih Iya. aktif untuk belajar. Oke, baik Bu. Jadi dengan adanya permainan atau TTS yang diberikan
kepada siswa apa memang itu ada perubahan dibandingkan sebelum ada permainan? Anak-anak lebih aktif atau yang tadinya berarti masih tetap tidak aktif atau memang sudah aktif dengan adanya permainan atau TTS yang diberikan? Yang sebelumnya ya, Pak? Iya, Yang sudah pernah saya gunakan sebelumnya, Pak? iya, Oh, kalau sebelumnya itu saya belum belum mengaplikasikan permainan di dalam pembelajaran, Pak. Jadi, pembelajarannya itu masih, cenderung monoton begitu, jadi tidak terlalu menarik. Makanya untuk ke depannya mungkin saya akan mencoba untuk mengaplikasikan permainan juga menyelipkan di sela-sela pembelajaran. Diharapkan supaya mereka bisa jauh lebih tertarik untuk belajar, karena mereka kan namanya anak-anak pasti suka untuk bermain lah, bermain iya, yang lebih untuk hal-hal yang positif tentunya kita gunakan dalam pembelajaran. Jadi untuk kemarin sebelum-sebelumnya itu belum sempat saya gunakan, Pak. Jadi rencananya mungkin nanti untuk mengatasi masalah saya, ya saya mau mencoba untuk, mengaplikasikan permainan atau games ini dalam pembelajaran. iya. Jadi dalam mengatasi masalah itu, Ibu rencananya kapan untuk dilaksanakan itu? Sesuai dengan jadwal pelajaran saya mungkin hari Senin depan insya Allah akan saya coba untuk aplikasikan di kelas nanti, Pak. Iya. Jadi dengan metode atau untuk mengatasi masalah yang anak yang kurang aktif dalam belajar, ya Ibu sudah merencanakan untuk minggu depan, ya Iya. bagaimana siswa itu bisa aktif mengikuti pelajaran. Iya. Jadi di sini juga nanti saya akan tanyakan, apakah memang setiap anak yang diajar dalam satu kelas itu, apakah anak itu hanya anak itu saja atau memang ada dari anak lain yang tidak aktif? Sebetulnya Pak di dalam kelas yang saya ajar itu, siswanya itu ada kurang lebih 29 siswa. Nah, dari 29 siswa itu, hanya mungkin 10 orang saja yang aktif, Pak. Sementara sisanya itu tidak terlalu aktif seperti 10 orang yang aktif ini, Pak. Iya itu. Jadi begini Bu. Jadi apakah Ibu pernah panggil anak tersebut yang tidak beraktif sebelum memberikan metode dalam pelajaran, tanya apakah anak tersebut ada masalah atau apa, sehingga dalam kan biasa terkadang kita sebagai guru lihat ini kayak tidak ada semangat, mungkin ada masalah. Apakah ibu tidak pernah perhatikan itu? Atau sudah, kalau memang sudah dipanggil tanyakan itu, ya pasti Ibu sudah tahu alasan penyebab kenapa anak bisa tidak aktif dalam mengikuti Iya. pelajaran. Iya, Ibu. Iya, untuk sejauh ini sih memang saya belum memanggil siswa yang bersangkutan, melakukan pendekatan secara personal dengan siswa juga sih, Pak. Mungkin ke depannya akan saya coba untuk Iya. melakukan. Iya. Iya, makasih Bu. Jadi memang kita di sini sebagai guru, kita dituntut bagaimana kita seorang guru ini mampu mengetahui semua apa yang dialami oleh siswa kita. Karena siswa ini adalah anak kita, ya kita harus memahami apa yang menjadi kendala, ya apalagi yang Ibu rasakan saat ini adalah siswa yang tidak aktif dalam pelajaran, pasti ada masalah di rumah kah atau masalah di sekolah, ya kita sebagai guru harus mampu melihat itu, ya. Kemudian ya seperti apa yang disampaikan tadi Ibu, memberikan nanti metode-metode untuk bagaimana pelajaran yang kita berikan itu anak lebih aktif ke depan. Ya, baik Bu. Jadi dari Ibu yang sampaikan tadi itu, karena sudah rencana mau ambil metode-metode untuk minggu depan untuk bagaimana anak bisa aktif dalam pelajaran, apakah memang itu sudah efektif yang Ibu akan lakukan terhadap anak-anak yang Ibu ajar itu?
Eee, Mungkin nanti hasilnya bisa saya lihat setelah pengaplikasiannya nanti, Pak. Untuk penggunaan game-nya ini, kan nanti rencananya baru akan saya terapkan hari Senin depan, Pak, ya, di Oh ya, mata pelajaran saya. Jadi nanti setelah itu, harapannya semoga efektif dan membawa perubahan. Semoga, iya, Pak. iya betul. Ya, jadi kita guru kan banyak cara jalan bagaimana anak kita bisa aktif. Ya, Iya. terus ini Bu, kalau seumpama kita sudah lakukan hal seperti itu dan anak masih tetap tidak bersemangat dalam mengikuti pelajaran, kira-kira menurut Ibu langkah apa lagi yang harus kita tempuh? Baik, Pak. Mungkin saya akan mencoba untuk berkolaborasi dengan teman sejawat yang lain yang serumpun dengan saya, berdiskusi, mungkin mereka punya cara-cara lain yang pernah mereka terapkan ketika mereka menghadapi masalah yang sama yang saya hadapi. Jadi ketika strategi yang nanti akan saya terapkan tidak terlalu efektif, saya akan mencoba untuk berkolaborasi dengan teman sejawat saya di kelas, di sekolah yang sama-sama mengampu mata pelajaran bahasa Inggris dulu. Ya. Oh ya, makasih. Oke, jadi Ibu akan berkolaborasi dengan teman guru sesama teman bahasa Inggris. Ya, di sini kalau seumpama kita sudah kita laksanakan itu semua, kira-kira Ibu sudah bisa prediksi atau sudah bisa kasih nilai itu kira-kira dari apa yang Ibu akan laksanakan itu sudah bisa dikasih nilai, diberi nilai skala 1 sampai 10. Kira-kira Ibu kasih nilai berapa supaya apa yang Ibu lakukan itu sudah sudah terlaksana. Eee, Harapannya sih kalau dari skalanya misalkan skala 1 sampai 10 harapannya semoga sudah mencapai skala 10 ya, Pak. Kalau Iya, misalkan anak, berhasil atau ada perubahan dalam perkembangan. Harapannya iya. seperti itu, Pak. Iya. Baik, Bu. Jadi alhamdulillah jadi akan diberikan nanti skala sampai 10 ya. Dan di sini saya berharap skala yang Ibu sudah kasih nilai 10 nantinya ini apakah kita bisa ke depannya ini bisa akan kita apa? Lanjutkan, kita tingkatkan atau pertahankan ya supaya nilai itu ya tetap nilai 10. Ya, betul? Iya. Jadi terus begini Bu, jadi langkah-langkah Ibu sudah laksanakan, mau laksanakan untuk minggu depan itu untuk memberikan metode-metode. Kemudian kalau seumpama kita sudah selesaikan metode itu, sudah sampaikan dan anak-anak masih tetap tidak aktif, ya Ibu ambil langkah untuk eh, kerjasama atau kolaborasi dengan guru mata pelajaran yang sama. Ya, jadi itu memang hal yang bagus ya karena kita di sini guru dituntut bagaimana siswa kita ya dalam belajar ya aktif semua. Ya. Oke, baik Bu, karena kita sudah berbincang-bincang banyak tentang masalah yang dihadapi Ibu, bisa kira-kira Ibu refleksikan sesuai apa yang kita tadi sampaikan. Ya, Iya, baik terima kasih Pak, dari hasil percakapan kita tadi, yang saya dapatkan adalah saya jauh lebih tahu bahwa untuk menghadapi siswa yang tidak aktif, saya harusnya menyajikan pembelajaran yang menarik, mungkin disesuaikan dengan kebutuhan mereka seperti saya lihat mereka lebih suka belajar kalau kita menggunakan game dalam pembelajaran, supaya kondisi kelasnya juga jauh lebih hidup begitu, mereka bisa jauh lebih aktif di kelas. Lalu ya, kemudian, mungkin seperti yang disarankan oleh Pak Mus juga tadi, saya akan mencoba untuk melakukan pendekatan secara personal dengan murid-murid yang tidak aktif, ya, untuk jauh lebih, mengetahui apa sebenarnya yang menyebabkan mereka sehingga seperti itu. Lalu
Kemudian yang berikutnya saya akan mencoba untuk berkolaborasi juga dengan teman sejawat yang mengampu pelajaran yang sama. Oke, itu Iya. yang bisa saya dapatkan, Pak, dan saya Iya. sampaikan. Oke, Terima kasih. makasih banyak Ibu atas waktunya karena waktu juga Terima sisa kasih 2 juga, menit. Pak. Iya, jadi kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabar, Pak, hari ini? Alhamdulillah kabar baik, Ibu. Alhamdulillah, syukur, Iya, Pak. iya. Iya, Pak, tadi saya sempat dengar Pak Mus katanya ada yang mau disampaikan, Pak. Kira-kira ada apa, Pak? Ada yang mau Iya, didiskusikan iya, mungkin? ada Ibu. Jadi begini Bu, ada di sini yang menjadi jadi masalah buat saya juga. Mudah-mudahan dengan kita sharing bisa ada solusi. Ya, masalahnya begini Bu, jadi kita sebagai guru terkadang biasa ada anak-anak tidak disiplin. Jadi masalahnya di sini adalah bagaimana kita mendisiplinkan siswa secara mandiri dengan penuh kesadaran. Ya, karena kalau siswa sudah dengan penuh dengan kesadaran disiplin pasti otomatis dia dalam hati tergerak untuk mau belajar. Jadi ini jadi permasalahan buat saya. Oke, baik, Pak. Jadi yang menjadi masalah dari Pak Mus ini adalah ada rendahnya rasa Kedisiplinan. disiplin, ya kedisiplinan dalam diri murid ya. Ya. Iya, baik, Pak. Kok menurut Pak Mus, kira-kira siswa yang sudah menerapkan kedisiplinan dalam dirinya itu siswa-siswa yang seperti apa, Pak? Kalau Ya, boleh tahu. jadi yang sudah menerapkan kedisiplinan dari dirinya, ya siswa tersebut itu kalau sudah dengar bel masuk, dia sudah di dalam kelas sambil menunggu bapak guru masuk di ruangan, tambah kita menunggu lagi. Ya siswa yang memang karena sudah niatnya dari sekolah adalah untuk mau belajar. Nah, tapi memang ada salah satu siswa, ada beberapa siswa memang sampai biasa saya masuk tidak pernah hadir. Ya, Hmm. jadi itu jadi masalah buat saya dan ini juga sudah pernah saya sampaikan ke wali kelasnya. Oke, baik. Berarti menurut Pakmu siswa yang sudah disiplin itu berarti sudah melakukan sesuatu yang tanpa diminta oleh guru dia sudah sadar ya, sudah memiliki Iya, kesadaran diri. iya, Oke, iya Ibu. baik Pak. Kalau misalkan saya membuatnya dalam bentuk skala nih Pak, misalkan skala 1 sampai skala 10. Skala 1 itu tidak ideal, 10 itu yang paling ideal. Kira-kira menurut Pak Mus, siswa-siswa Pak Mus yang Pak Mus bilang itu mereka masih kurang kesadaran diri untuk disiplin dan dengan dirinya sendiri itu sudah ada di level berapa, Pak? Iya Ibu, kalau saya kasih nilai itu masih 6 Ibu, belum ini karena anak-anak belum terlalu kesadarannya. Nah, karena di sini juga Ibu saya lihat sudah sudah saya sampaikan ke wali kelasnya karena setiap saya masuk anak tersebut yang pernah hadir. Ya, akhirnya saya sampaikan ke wali kelas. Nah, tapi kayaknya belum ada tindak lanjut seperti itu. Oke, baik. Kalau begitu targetnya Pak Mus nih kira-kira siswa-siswa yang belum terlalu disiplin ini harapannya itu mereka harusnya sudah ada di skala berapa nih, Pak? Dari 1 Ya, sampai 10 tadi. yang Harusnya siswa ya, yang kalau menurut harapan. yang harusnya ini saya harus target sampai skala 9. Anak-anak sudah Wow, bisa ini. Ya, oke, insya Allah semoga ya Pak. ya. Eh, Kemudian saya mau tanya nih Pak, kira-kira untuk meningkatkan kesadaran diri tentang adanya rasa disiplin dalam diri ini sebelum Pak Mus datang lalu berdiskusi dengan saya, sebelumnya Pak Mus sudah menerapkan hal-hal apa saja di kelas untuk meningkatkan kedisiplinan siswa ini? Ya, jadi di sini saya sudah terapkan Ibu. Jadi sebelum kita memulai proses pembelajaran, awal semester itu saya sudah sampaikan bahwa kriteria kita untuk pelajaran ini kehadiran sekian persen, kemudian
dari kejadian ini kalau kita sudah mungkin hanya beberapa persen yang tidak pernah masuk belajar, nanti saya akan sampaikan ke wali kelasnya, bahkan nanti saya akan koordinasi dengan kesiswaan untuk bagaimana kalau bisa disurati sama orang tua. Nah, jadi itu pun ya kalau sudah berulang-ulang, tapi memang ini saya kenyataannya Ibu, anak tersebut sudah berulang-ulang. Kalau saya lihat nanti dia apa? Ada kemauan baru datang. Ya. Jadi ini sudah saya sampaikan kualitasnya kira-kira seperti apa supaya anak tersebut ya rajin datang di sekolah. Oke, ya baik Pak. Berarti sebelumnya Pak Mus tentunya sudah menyampaikan juga ke wali kelas, kemudian Ya. nantinya akan mencoba untuk menghubungi kesiswaan untuk menindaklanjuti. Ya. Nah, kira-kira dari 2 cara tadi yang Pak Mus telah coba untuk lakukan, itu mungkin belum maksimal menurut Pak Mus, ada hal lain tidak Pak Mus yang bisa Pak Mus lakukan begitu untuk, jauh lebih, efektif dibandingkan 2 hal sebelumnya yang telah Pak Mus sampaikan? Oh ya, Jauh Ibu. lebih Begini. Ya, makasih. Jadi saya sudah sampaikan ke wali kelasnya. Saya pikir kayak belum ada respon begitu baik. Akhirnya anak tersebut saya panggil. Saya tanya langsung, kenapa kamu tidak pernah masuk sekolah? Ternyata anak ini memang dia tinggal ini di Langgiar. Itu jarak sekolah itu kurang lebih 3 kilometer. Jadi saya tanya, ternyata ini anak ini dia sebagai tulang punggung orang tuanya. Jadi saya tanya, bilang saya mencari Pak, bilang mencari apa? Bilang saya mencari di laut. Jadi mungkin anak tersebut ini mungkin belum tidak ke laut baru bisa ke sekolah. Jadi saya bilang apa tanggapan orang tua? Jadi tanggapan orang tua kan tidak ada respon, katanya dibiarkan saja. Makanya saya solusi ini bagaimana supaya saya bisa ketemu dengan orang tuanya untuk meyakinkan bahwa menyampaikan bahwa ya untuk ke depan anak ini ya supaya seperti dengan teman-teman yang lain bisa mengikuti pendidikan di sekolah. Ya jangan kasihan walaupun anak ini memang ya kita sebenarnya harus membantu orang tua, tapi ada waktunya. Kalau waktu sekolah kita harus ke sekolah. Ya itu seperti itu Bu. Iya baik, terima kasih. Baik sekali Pak langkah yang Pak Mus, sampaikan. Pak Mus, ingin, langsung menjalin kedekatan dengan orang tua dari siswa yang bersangkutan, supaya bisa, apa namanya, memecahkan masalah yang Pak Mus hadapi tentang siswa yang menjadi anak juga tidak hanya anak dari orang tuanya, tapi juga anak dari Pak Mus Iya. juga sebagai orang tua Iya. kedua di sekolah. Iya betul. Iya. Kira-kira, kapan nih Pak Mus mau, menjalankan rencana Pak Mus tadi, mau berkunjung ke rumah orang tuanya nih kapan nih kira-kira ke depannya? Iya. Jadi saya rencana itu beli kelasnya dengan kesiswaan. Kalau memang kesiswaan serahkan ke saya, ya saya akan langsung datangi orang tuanya karena kasihan teman-temannya sementara belajar dia sering datang. Padahal dia butuh pendidikan juga. Ternyata memang anak kasihan dia sebagai tulang punggung orang tuanya. Ya, padahal orang tua ada semua katanya, dua-dua masih ada. Iya. Tapi di sini saya ingin tahu apakah sakit atau tidak karena kemarin saya tanya, saya bilang orang tua ada, enggak ada Pak. Cuma saya tidak tanya apakah sakit atau tidak. Kenapa anak sendiri yang turun untuk mencari nafkah untuk orang tuanya. Iya. Baik sekali Pak, apa yang tadi Bapak sampaikan nanti sesegera mungkin dalam seperti yang Pak Mus sampaikan ketika memang sudah diizinkan, Pak Mus akan langsung bertemu dengan orang tuanya atau orang yang tinggal dengan siswa ini untuk mencari tahu dan
mungkin bisa mencari solusi bersama untuk menghadapi masalah seperti yang Pak Mus sampaikan tadi. Iya, Nah, iya, berarti Bu. Iya. untuk menjalankan rencana Pak Mus, apakah Pak Mus akan berjalan sendiri saja ataukah Pak Mus perlu kolaborasi dengan guru lain atau orang lain untuk menjalankan rencana Pak Mus tadi? Iya, kalau baik Bu, kalau ini saya akan kerja sama dengan teman, karena pernah juga saya lakukan ini. Saya berdua dengan teman, itu hari ada yang kelas 3 tidak pernah masuk sekolah karena sudah mau ujian, dia malu, akhirnya saya datangi sendiri di rumahnya. Dia malu karena memang sudah lama tidak pernah masuk sekolah, dia baru lantas hanya ikut ujian. Ya, cuma kita kasih pengarahan, datang di rumahnya, saya bersama dengan bukan wakase tapi teman guru, ya sama-sama ke sana di rumahnya. Jadi alhamdulillah dengan kedatangan kami, orang tua menerima baik dan anak itu besoknya datang ke sekolah. Jadi ini rencana juga seperti itu Ibu, ya saya akan panggil salah satu teman untuk sama-sama supaya masing-masing memberikan sumpama masukan, ya supaya orang tua lebih memahami arti pendidikan yang seperti apa untuk anaknya. Ya. Baik, Pak. Oke. Wah, luar biasa sekali nih Bapak, Ya. solusi yang Bapak sampaikan nih. Nah, Pak, dari bincang-bincang kita selama beberapa menit ini, kira-kira hal apa saja yang sudah Bapak dapatkan sejauh ini untuk terkait dengan masalah yang Pak Mus sampaikan tadi? Hasilnya apa Ya. yang Pak Mus dapatkan? Ya, ya, alhamdulillah hasil yang saya dapatkan atas dialog kita di bincang-bincang sangat luar biasa Ibu. Jadi apa yang saya sampaikan keluhan-keluhan, ya Ibu sudah bisa juga merangsang saya untuk bagaimana menyampaikan apa yang saya harus lakukan menghadapi siswa yang tadinya ini malas datang di sekolah. Ya, jadi saya syukur membuka saya punya wawasan. Jadi sangat bersyukur ya dengan bincang-bincang kita lakukan pada hari ini ya memancing saya untuk mengeluarkan apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi siswa yang malas seperti ini. Yeah. Baik, Pak. Terima kasih. Baik sekali, Pak. Baik, nanti kita bincang-bincang lagi ya, Pak ya. Saya mau lihat hasilnya nanti setelah Pak Mus menjalankan aksinya, apakah ada perubahan atau tidak. Nanti kita diskusikan lagi setelah ini. Iya. Makasih, setelah Bu. Pak Mus menjalankan rencananya. Semoga ada perubahan ya, Pak ya. Tetap semangat ya, untuk menjadi perubahan. Makasih, Bu. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.